Bismillahirrahmanirrahim. Wa man azlamu mimman mana'a masajidallahi ay yuzkara fiha ismuhu wa sa'a fi kharabiha. Ulaika ma kana lahum ay yadkhuluha illa khaifin. Lahum fid dunya khizyun wa lahum fil akhirati 'adzabun 'adzim. Walillahil masyriqu wal maghrib. Fa aina ma tuwallu fatamma wajhullah. Innallaha wasi'un 'alim. Wa nazala lan tumurun nama ta'ana semangsane nyadat, semangsane ngritik utawa nyadat. Sapa al-yahudu Yahudi. Nyadat to ngritik fi naskhil kiblat ing dalam masalah dinasai arah salat. Kiblat arah salat. Ini sangka Baitul Maqdis diarahno ning Ka'bah. Au fi sholatin nafilati utawa turun ing dalam masalah salat sunat ala rafilati ing atase kendaraan. Kita fari ing dalam walungan. Khaituma tawajjahat. Sekirane madhep piye wae apa rafilah. Khaituma tawajjahat. Sekirane madhep piye wae apa rafilah. Wa nazala fa ilana nazala apa sing turun walillahil masyriqu wal maghrib. Walillahi lan iku kagungane Allah. Al masyriqu utawi arah wetan. Wal maghribu lan arah kulon. Ail ardu tegese bumi kuluha ya sekabehane arep. Li anna guma krana sak temene masyriq lan maghrib iku nafiyata iku arah lorone arep. Ail ardu tegese bumi kuluha ya sekabehane arep li anna guma krana sak temene masyriq lan maghrib iku nafiyata iku arah lorone arep. Pae nama tuwalu mongko sekirane madhep sira kabeh. Kowe madhep ngetan cek ngulon cek ngalor ngidul saat salat ning kendaraan. Fasamma mongko ing kono-kono panggonan. Wajhuwa mongko iku ing kono-kono panggonan wajhuwa utawi madhep ning apa. Wujuhukum di salat. Tegese fasamma fae nama tuwallu. Kowe madhepno wujuhakum ing pira-pira wajah sira kabeh di salat ing dalem salat. Bi amrihi kelawan perintah Allah. Pertama mongko ing kono-kono panggonan wajibah utawi ridane Allah. Gunaga iku ing dalem kono-kono panggonan wajibah utawi arahe Allah utawa ridane Allah. Asal sesuai perintah kiblat itu dikiblat Allah. Allah tikang radiyah kang ridane sapa Allah ing kiblat. Inna wa sa'atana Allah wasi'un dating jembar ya sautik jembar apa fadlu apa fadle Allah kula ing saben-saben perkara. Alim untuk dating pirsa kita diri khalqihi lawan ngatur ning makhluk Allah. Ini kalau terang oleh masalah kiblat. Termasuk sifatnya Nabi ini disebut ning Taurat Injil niku sholat ilal kiblat. Apa itu kamu sholat apa? Ilal kiblat. Bahwa Nabi pernah mengalami dua sholat di dua kiblat. Jadi Nabi ketika hijrah tinggi Medina, itu sholatnya kan yang Baitul Maqdis sekitar 16 bulan. Menurut ahli-ahli tarikh. Karena Madinah itu sudah negara yang maju, ya, jadi banyak orang Yahudi Nasrani sudah negara yang maju. Konsekuensi dari maju itu sudah banyak sekali informasi ilmiah tentang polemik agama, polemik religius, ya, kayak sekarang, ya, kayak negara-negara sekarang. Sehingga ketika Nabi madhep Baitul Maqdis itu benar-benar menjadi Nabi tidak mengalami guncangan politik, karena orang Yahudi dan Nasrani tidak janggal sebuah agama kok kiblatnya yang Baitul Maqdis. Itu tidak melahirkan kejanggalan sama sekali karena orang Nasrani punya Bethlehem, punya Bethesda, punya orang Yahudi jelas-jelas punya Baitul Maqdis karena Nabi Musa orang sana, sehingga tidak mengalami keguncangan sosial politik. Itu normal, sangat-sangat normal. Sehingga 16 bulan pertama Nabi di Madinah dan sholatnya madhep Baitul Maqdis ora reaksi apa. Wala-wali zaman Nabi itu sering ngeluh sama pengiran. Gusti wong kula niku anak turune Ibrahim. Kiblate anut kiblate Nabi. Hasil wala-wali zaman yang pengiran dituruti kon madhep Mekah. Madhep Mekah mergo Nabi posisine ning Madinah ku perantau, paham gak ning Madinah apa? Perantau. Dereng Yahudi cangkem elek. Dhisik wis bener dene madhep itu. Saiki berhubung kangen keluargane dene nak salat itu ngadep desane. Mergo apa? Nggo kangenan apa? Keluarga. Jadi ma wallahi an hadil qiblah illa rafatun di ahli. Muhammad kok padune kangen apa? Nah, dari sini kita kamu nih.
betapa agama-agama itu mesti punya historis. Nah, lucunya ning Taurat diterangno termasuk sifatnya Nabi itu sallallahu alaihi wasallam. Mulane sahabat muhajirin sing iman dhisik sampai sahabat Ansor sing menangi iman sedurunge napa nasul kiblat. Bangga. Mulane sampean nak maca ning gone sahabat-sahabat iku banggaane wa ana mimman shalla ilal kiblat. Aku termasuk periode Islam sing menangi sallallahu ilal kiblat. Jadi udah bangga. Mereka man'utun fit Taurat bahwa Nabi Muhammad termasuk ciri khasnya pernah sholat apa? Akhirnya setelah Nabi pindah ke Mekah itu menjadi perdebatan dari orang Yahudi. Ma wallahum an qiblatihim allati kanu alaiha. Saya subha minan nasi ma wallahu an qiblatihim allati kanu alaiha. Gerangan apa yang membuat Muhammad menjadi pindah kiblat? Dulu sudah benar, dia mengikuti tren agama Samawi. Agama Samawi itu Yahudi sama Nasrani dan semuanya mesti kiblatnya betul. Saya kira kok jadi ngono asal usul dia. Wallahum akiblat mulati kanu. Nabi secara ilmiah kon jawab bahwa Mekah itu memang kiblat. Mekah sing kampung halaman Nabi memang apa? Kiblat karena di situ ada Ka'bah. Paham ya? Di situ ada apa? Tapi orang Yahudi Nasrani itu tidak ngakui Ka'bah. Mengenai Ka'bah nasibnya bejo. Jadi Ka'bah itu nasibnya bejo. Mereka wong Yahudi Nasrani ra ngakoni nggon suci. Orang ngakoni suci nasibnya kok Baitul Maqdis. Jadi perebutan. Orang tertarik wong Yahudi Nasrani ora tertarik mek Ka'bah. Orang nasibnya kok Baitul Maqdis mek Masjid Aqsa. Wong Yahudi mempertahankan tembok ratapan. Wong Nasrani mempertahankan jejak-jejak Isa ya kawasan kota. Wong Islam jarene Muhammad yang bertahun merah. Nggak akhirnya masalah sampai sekarang. Itu Ka'bah. Ka'bah yang Yahudi Nasrani dari awal tertarik. Sehingga nggak pernah ada perbedaan. Nah, lalu kenapa Ka'bah menjadi kiblat itu janggal? Dari awal agama sama Yahudi Nasrani itu nggak ono yang madhep Ka'bah. Ya itu menunjukkan Nabi Muhammad itu seorang nabi karena beliau itu umumnya orang yang tidak terpelajar, orang nggak tahu baca sejarah. Akhirnya Nabi diwari Jibril, diwari Pangeran. Jadi kalau ayat itu inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lalladzi dibarakatan Nabi. Dari Nabi, asli-aslinya Baitul Maqdis di Ka'bah itu Ka'bah. Ngajak tantang-tantangan asli-aslinya. Mergo Mekah itu Ka'bah didirikan Ibrahim. Baitul Maqdis didirikan Musa. Periode Ibrahim mbek Musa itu dhisik Ibrahim. Ngajak disik-disikan itu dhisik Ka'bah. Itu sana ayat inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lalladzi dibarakatan. Cuma kecelakaan Nabi Ibrahim secara sejarah, beliau kan terus balik malah yang Palestina. Jika hampir perasaan Yahudi Nasrani, Ibrahim itu pengaruh Yahudi Nasrani karena tak usah melahirkan Ismail, juga terus ditinggal balik dengan Palestina. Itu makna sejarah. Jika roh Yahudi Nasrani, Ibrahim bagian dari Yahudi Nasrani. Sampai Quran bendino bantah makana Ibrahim Yahudi wala Nasraniyan karena jadi kaya kiai duwe wil ning desa, duwe demenan ning desa. Wong roe iki dipunyai itu. Anak turune sing desa agak pati konangan. Konangane biasane nek periode putu mbak anak dibeli putu anake Mbah. Lho kayak iki kisah nyata. Mergo kiye balik ning duwe. Jadi diakoni kan apa? Duwe iku anak turun. Ayo pirang-pirang. Lain Jawa Timur ono guyon. Anak turune iki sidik ku ngalim-alim termasuk kaya Ahmad Siddiq SD. Tapi jadi dari Jawa Timur mana sini bisa. Tapi ini Gusti yang mboten bangga dadi anak putu ini tadi. Nanti ya. Angger wong gak bojo, wong angger pisor. Saking aja. Tahu, jadi bojone iki ra bangga. Jadi bojone iki Jawa Timur mesti bangga. Angger wong tak bojone iki Romli misalnya. Bojone apa? Di Romli Pamekasan lho, endi Batu Ampar. Angger wong gak tahu apa? Bojone. Walhasil secara sejarah, Nabi Ibrahim balik nang Palestina. Jadi bahkan kelahiran Ismail langsung sejak di sini. Bahkan sebagian dewa tidak dirubui. Lalu sama cerita Siti Hajar Kamilan golek banyu. Karena enggak ditunggu Ibrahim. Sehingga sejarah ini mate peletas. Supaya uang yang dinasihati roh Ibrahim itu bagian dari dinasihati. Karena beliau juga terus berkiblat di Baitul Maqdis, aktivitasnya di Gunung Zion di awal. Walhasil
Sebab itu dalam memori Yahudi Nasrani janggal ketika disebut ana kiblat sing jenenge Ka'bah. Akhirnya dirunut ulang inna awala baitu bi adinna silalani bakat tambah. Iku buktine Ibrahim tahu garwa Sayyidah Hajar dan menetap tinggal di Mekah. Ibrahim melahirno Ismail. Nah Ismail ini sing kemudian menjadi cikal bakal bapak wong Mekah. Paham enggak? Mergo pertamane Mekah enggak ada siapa-siapa. Nane semua bangsa Mekah itu berani mengzuriatin Ismail. Bahwa Ibrahim balik ning gone paling nglahirno dinasti. Dinasti yang disebut dinasti Yahudi atau Yahuda bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Ini gone Quran terang wa miwaro Ishaq Yakub. Generasi Ishak ana generasi Yakub. Yakub dia anak Yahuda. Dulure Nabi Yusuf termasuk apa? Nah, generasi Yahuda ini kemudian menjelma menjadi Yahudi. Akhirnya Quran menurut sejarah ulang bahwa Nabi yang bernama Ibrahim nate urip ing Mekah lan nglahirno Ismail dan saat di Mekah Nabi Ibrahim mendirikan apa? Ka'bah. Makanya surat-surat Baqarah mesti ini murni sejarah. Terus wa idyar fa Ibrahimul qawaidam dan wa Ismail rabbana taqabbal minna innaka itu murni sejarah. Itu mulanya ayat-ayat Madaniyah itu ora ono sing ayat-ayat iku Kak, ora ono sing ayat-ayat ibadah lebih karena perdebatan. Lebih karena ayat kusuma. Mulanya nek wong pakar-pakar tafsir mlebu ayat Madaniyah sebagai ayatul jadal. Lebih karena perdebatan. Jadi kalau ada klaim Yahudi Nasrani bahwa kiblat tertua Baitul Maqdis, ternyata di debat di Quran inna awalan apa? Baitul. Setelah dilacak faktanya memang demikian. Diulang lagi sejarah bahwa Idyar fa Ibrahimul qawaida minal baiti apa? Wa Ismail. Bahwa pendiri Ka'bah itu Ibrahim Ismail karena dulu yang membangun pondasi-pondasinya juga Ibrahim. Nah, kemudian fakta sejarah ini hilang. Sebab itu Quran nganti kangelan nerangno bukti sejarah. Iki sing disebut fihi ayatum bayyinatum maqamun Ibrahim. Kowe nek ora percaya nek Ka'bah gawane Ibrahim, delok watu sing ning gone Ka'bah. Iku ana watu sing dadi sifat glamaan Ibrahim. Iki sifat glamaan Ibrahim Ismail zaman bangun apa? Lalu yang dimaksud maqam Ibrahim adalah al-hajar alladzi apa istana ilahi Ibrahim. Itu watu sing dhisik digawe ganjil Nabi Ibrahim zaman bangun apa? Terus saiki bukti empiris fihi ayatum bayyinatum maqamun apa? Iku ana jejak-jejak. Itu kayak ini Bonang. Bukti bahwa Sunan Bonang hidupnya di kawasan Lasem karena pas sujudannya di Bonang Lasem, bukan di Tuban. Itu Tuban itu mau tinggal makam. Nah Tuban oleh sudah di kota santri. Sunan Bonang uripe ning kawasan Lasem. Sehingga pendiri-pendiri pondok di Lasem memang titisannya Sunan Bonang. Kawasan Lasem, Sedan, Sarang. Mulane kados ning gone Perak ana makam yang muridé Sunan Bonang Kasoleh. Karena memang beliau hidupnya di kawasan sini. Mulia ya ning gone Bonang Lasem. Beliau punya pasisidan di situ. Gila itu Lernegono, Putri Cempo itu dan sebagainya kan. Sehingga untuk berkait aktivitas kealiman Sunan Bonang itu daerah sini ada Sarang, Lasem, dan ya karena memang aktivitasnya beliau di sini. Cuma karena secara sejarah Tuban itu dulu pelabuhan besar, sehingga saat tentara Tatar mau menjajah Majapahit itu kan sebenarnya di sini. Jika mau cerita-cerita belanja Milo kepengen nantang kesaktian Sunan Bonang yang mesti singgahnya di Tuban karena pelabuhannya apa? Di Tuban. Tapi kalau aktivitas kealiman beliau itu di sini. Itu cara Ka'bah itu ayatum bayyinatum maqamun apa? Buktinya itu jejak pasujudanya semuanya di Lasem. Paham ya? Itu sama dengan Ibrahim. Itu makam Ibrahim itu orang makam kuburan. Itu kan waktu kan. Jadi jaga dia sampai tahu kasih. Nah itu memang begitu. Sehingga ayat-ayat Madaniyah itu lebih ke ayat mujadah. Makanya nanti di ilmu tafsir dimasukkan ayat mujadah, bukan ayat-ayat ibadah. Rata-rata ayat ibadah perdebatan. Karena memang sudah permainan ilmu kelas tinggi itu tadi. Jadi ketika Muhammad ditanya, kok madhep kiblat itu alasan mau madhep kan? Karena mereka sudah lupa sejarah bahwa Ibrahim pernah. Kenapa kok lupa? Lagi atau kenapa? Karena Ibrahim dapat anak ini bukan mulai nih, ayo semari perkara kan dia mulai barang. Jadi ngomong kiai gede itu duwe wayuan ning desa itu terus manggon kono kan konangan.
Balik meneh semari bilang. Lu kan kata tuh. Ke Bisri di Garwani Tegal. Iku roy terlambat. Aneh kan bareng aku sing kok garwo. Roy sepuh. Ya kayak ora kurang. Lha iku umpama ana sejarah. Umpama iku nabi kan jadi ke putra-putrane ngrumat kan jelas-jelas. Terus beliau sepuh. Ada cerita lagi gede wae-wae. Ini sini Zainab bisa. Sampai mati, kita nyata ya. Zainab kula bahas yang butuh pertama kula aku. Tapi dia cuma Zainab Zainab. Sebelum butuh kedua ini saya merasa Zainab kula enggak. Artinya terus sejarah kan terputus. Sejarah identitas bahwa Ibrahim nanti teng Mekah itu terputus. Soal saiki terkuat aja era Islam terkenal, sono Quran yang terkenal niku. Cara zaman niku ra jangan bisa. Gak ana cerita. Itu kali Bazuber. Bazuber itu wong Gondan. Tapi ketika beliau besar-besaran, secara tertutup. Nah, ini waktu napa? Gondan. Kayak gitu itu. Secara itu akan tertutup karena domisili tokohnya. Karena beliau wong roy, beliau wong alim, tarang titik. Kayak aku enten misalnya wong roy Gus Bak wong naruhan, padahal mbahku wong langsung. Karena secara fisik domisili di sini. Ya kayak begitu. Itu Ibrahim terus pulang lagi ke Palestina. Berarti di Palestina adalah anak turunnya Ibrahim itu wong terkenal. Yaitu Nabi Ishak, dia anak Nabi Yakub, kemudian jadi dinasti besar. Sengko kelompok Nabi Yusuf jadi dinasti besar di Mesir, sempat jadi raja kan. Nabi Yusuf bin Yamin. Seng kelompok Yahuda itu wong top di Palestina, jadi jabat. Seng Ismail kere, kalau gue balen awal kere tetap populer. Jadi Nabi Ibrahim yang anak turunnya Palestina mengkelar-kelar kan? Periode Nabi Yusuf sempat jadi perdana menteri di Mesir. Yahuda jadi wong hebat di Palestina. Ismail kere ini mutara kelar mangan, itu biwadin wirin apa? Kelar mangan mau ukuran robana lukimus sholat. Pokoknya kelar mangan itu kena bisa sholat. Orang yang dibangun negara, kok bangun negara kere. Bang, akhirnya wong roy Ibrahim bapak dari kerajaan Palestina Mesir. Sing ko ibu sipake Nabi Yusuf termasuk putu Ibrahim dadi napa? Rabi. Lan wong nak muji Yusuf ku Al-Karim, Ibnu Al-Karim napa? Ibnu Al-Karim. Ko Yusuf bin Yakub bin Ishak. Satu-satunya nabi sing bapak turun nabi Nabi. Wis wonten raja anake nabi yo nabi. Iya, raja bisa enggak? Jabat. Jadi jabat. Wah, akhirnya tingkat kepopuleran dinasti Ibrahim yang di Palestina itu enggak tertandingi dengan yang keadaan yang Mekah. Nah ini juga itu dari kultus selalu tetap rasa nerangno. Berjanji berang ya nerangno. Warafuhu ilal khalili Ibrahim amsaka adusariwa. Meskipun soal nasabe Sayyid Adnan ke Ibrahim itu tidak dibicarakan oleh syariat. Kok nasabe itu wong karena mereka orang-orang miskin juga populer, ngelacak rakangelan. Itu nak rojo, pangeran Philip 1, Philip 2, Philip 3 rakang-rakang, Sultan 10, 9 mereka rojo. Nah, orang kiri paling ngelacak, bapak harus hilang batang. Orang kiri wak, langsung hilang nih dium. Era mbak kita mbak di saat ketemu nih Surabaya. Waduh, mbak kita kawin pada nih dah. Dari ada anak merantau bodoh di hilang atau ya kok kamu ini wong pati rai wong pati. Nak ra diterangno asline pamutan wong ora ro. Pokoke wong gak domisili sing ngenteni nerangno kan. Mergo mesti wong iku ngukuri alamat nganggo tempat apa? Domisili. Walhasil Nabi Yusuf itu kan terkenal. Sebab itu unsur nasabnya diketahui. Jelas Yusuf bin Yakub bin Ishak. Makanya terus Nabi bangsa Arab ke Ibrahim itu wa adnanu bila roibin inda zabil urumin nasabiyah ila zabihi napa Ismail anisbatu amin. Wis jelas wa adnanu bila roibin inda zabil urumin nasabiyah zabihi Ismail. Jelas secara teori nasab adnanu tok Nabi Ismail. Tapi tiba kan aneh, berjanji kan aneh. Wong jare mesti tok Nabi Ismail tok Ibrahim yang amsakan usari apa. Wah lucu padahal Ismail mesti ben Ibrahim. Mergo gak iso buktekno silsilah dene. Golek Adnan bin sapa dene pusing. Lho nglacak silsilah wong ora terkenal angel lho, Kak. Jajal ki nglacak Hamengkubuwono 10. Kowe ora pakar lah roh to. Ya Hamengkubuwono 10 ya ben 9 ben 8. Ora roh yo.
Jajal kayak ngelacak putune Mbah Zubair sing liwat Mbah Mun gampang karena populer. Jajal putu Mbah Zubair sing ora liwat populer. Misalnya putrine Mbah Zubair ana sing tok suwedang kesuwate. Sasaran ora roh, padahal ya putu napa? Mbah Zubair. Jajal sing liwat Mbah Mun. Putu Mbah Zubair. Mulane wong sing ra terkenal kudu siap kalah macam sebenarnya. Lho iya lah Kak. Wes keyak cara wis. Padha-padha putu Mbah Zubair wong sepakat putu Mbah Zubair. Sebenarnya dinasti mesti hilang tuh, asing raja mesti apa? Hilang. Lah, sing dinasti kok Ismail kan raja, jadi dia. Nanti tadi anak ngenes-ngenes. Nabi Ismail golek mangane dhisik kan. Sayyid Adnan golek mangan kan. Padahal dinasti Yusuf. Dinasti Yusuf itu sampean delok teng Muncit Yusuf 1, Yusuf 2, Yusuf Bapak penguasa Mesir sekian, Fir'aun sekian, sing wong tafsir Munir kabeh iso ngelacak Kak. Yusuf sing Fir'aun sing dihadapi Musa itu Fir'aun kesekian. Ya toh, sing dihadapi Nabi Yusuf Fir'aun. Ya, Fir'aun yang nama gelar kan. Nama gelar kerajaan ya. Makanya Nabi Yusuf Raja itu yang menangi generasi Fir'aun, Nabi Musa yang menangi generasi Fir'aun. Cuma kan Fir'aun keberapa kan. Tapi bisa dilacak karena mereka orang-orang populer. Beda nak Sayyid Ismail. Mengenai ya Mak Adnan itu dilarutkan jadi berbina saja ada Ismail. Secara teori sejarah meyakinkan sekali di Sayyid Adnan turunannya Ismail. Maksudnya meyakinkan gini, karena bangsa Mekah itu bangsa yang terbelakang, tidak kemana-mana. Jadi uang nak ning kawasan ngono, mesti turunannya Ismail. Itu yang pertama menghuni Mekah kenapa Ismail. Jadi kalau kue raro nasabe wong di, tapi nak wireng keriting mesti wong aborigin itu mesti asli Australia kan. Nak ana putih ya mungkin blasteran wong Inggris. Dadi ora roh nasabe detail kan iso dihitung. Jenis rai ngene mesti asli Indonesia. Bahasa ireng. Kok artis kok wayu-wayu mesti blasteran. Terus jajal bapake Jerman. Artis Indonesia payu gede awake mergo wis blasteran. Paham ya? Artis sing top-top kok India gitu. Artis dia kok wayu-wayu. Kau belajar Inggris, sama nak lihat berita dia wireng gitu, wireng ngelak keriting sini keli ular kobra tu, kalau ular kobra disembah, paham tak? Dia sini cerita-cerita, itu dia asli. Tapi raro detail lah kan itu ditebak, mesti nasabnya meyakinkan itu India, kalau India, ini dia ayu gak meyakinkan, tenang kan? Setelah dirunut ternyata Inggris. Saya ajaran bisa pakai teori itu bisa jelas-jelas dia itu tidak pernah keluar. Mesti bin apa? Ismail. Mulane wa adna nubila rizqin intazali ulu min nasabi la dari Ismailan suatu nisbat itu kan sesuatu yang tidak detail. Dinisbatno, maksudnya di mansubur kan sesuatu yang tidak apa? Detail. Mulane darani barang sing ora jelas kan nisbi. Barang apa? Nisbi, sesuatu yang tidak akurat itu bahasa Arabnya apa? Nisbi. Mulane nisbatu wa muntah. Kira-kira ya kok ono gitu kan kira. Tapi yang kira-kira secara ilmiah itu tadi kayak rai-rai aborigin Australia napa Mane terusane ya lucu. Iku mau wong dari nedok dari Ismail kok warahuhu ilal khalil Ibrahim amtakaan bisariu. Wah, soal detail bin sapa itu tidak dibicarakan. Nah, itu kan beberapa bulat loh. Kowe golek nasabe kiai gede sing sangka turunan desa. Gitu lah, kayak misalnya kok Mbak Maksum Bali bin Maksum cek populer, Maksum bin sapa wong biasa. Baik Mbah Mun bin Zubair terkenal Zubair bin sapa wong karo. Wong Badahlan wis jeneng baptisan. Lha iki Mbah Mun cerita jeneng Jawane Abi Zubair Mbah Karlan, cuma karena be ulama terus didadekno Dahlan. Kan sudah orang Arab, wong dia. Ya sama seperti Ki Arwani bin Amin hilang. Wong mau bangga Gusulin bin Arwani. Amin itu wong biasa ta kok. Lha itu misalnya dirunut nasab, padha-padha ngeklaim turunan Sunan Kudus, tak gampang batu rekan misalnya. Jadi jujur ya. Mengaku ya turunan Kudus nih. Mbak-mbakku ya wong Kudus. Wah, nak sing ini sejarah, itu bukti nak sing tepak antar terkenal sih hilang kan. Sementara sini Palestina wong kelahan kabeh, bahkan Jabat. Nabi Yusuf juga jadi perdana menteri. Mulai nasabnya wong roh kabeh, Yusuf, bin Yakub bin Esak bin. Mengenai tambah uang nak ngelem berlebihan Al-Karib nopo. Ada nak Ismail. Ceritanya itu boleh jadi kangenan. Di Ismail kecil terjadi ganja.
Terus wong kere golek banyu dhewe Sayyidah pelayan-pelayan dadi cai. Wong cerita khas wong kere kabeh. Lho golek wong ape kelahiran golek banyu pelayan dhewe. Nek ora wong kere kan gak mungkin. Orang juga dikembang. Tapi makanya sejarah haji itu sejarah mengulang Ismail. Itu kejadian Ismail pas nangis jadi Zamzam. Moyang melayune Hajar golek banyu jadi paham ya? Takdir di setan Ibrahim dan nyembelih Ismail dari Timbalan. Paham ya? Itu kan semuanya mengulang sejarah Ibrahim. Ini agama Islam darahnya anitabi milata Ibrahim Hanifah. Bahkan ada satu ritual yang murni mengenang perjalanan cinta Ibrahim. Nah, terus ketika Ibrahim balik rono itu, ketika Ismail periode gede balik. Dan mengenang ya, harus balik orang tuh tugas faktual kan nyembelih anak. Terus pokoknya ceritanya Mekah kan kabeh. Tekan balik, kok kan nyembelih apa? Soal cerita balang jumroh macam-macam. Itu nunjukkan kayak bahwa Mekah itu secara teori itu tua sekali. Makanya terus Nabi Muhammad secara ilmiah nerang, inna awala baiti. Anakku bangga no Baitul Maqdis perkara didirikan Musa. Periode Musa itu rasa usai periode Ibrahim. Mestinya tetap tua. Ibrahim, itu dimaksud Quran inna awala baiti wudi alina silalladhi kitabkat mubaraka wa husal bilal. Ada Quran detailnya ngono kak. Kowe nek ora percaya fihi ayatum bayyinatum maqamun. Iku langsung bukti bahwa Sunan Bonang aktivitasnya di Lasem kawasan Lasem. Itu ya pasti judan itu. Mengenai versi sejarah sing akurat kok mulai sumur kepelap itu kan berangkat ke zaman Sunan Bonang. Nah, cerita-cerita pewayangan asam. Warang belancak milu juwaduk melayu terus nyemplung sumur. Sumurnya enak nabi Sunan Bonang kan darah di Sunan. Kalau terus merucut, tidak pamutan dari modal. Cerita ini sejarah itu. Jadi sumur kebelnya tukaran musuhnya menurut apa? Sumur cuma kira terus tertutup nggak? Tidak ada orang jaduk itu apa? Makanya kayak Tuban ada pondok. Sebenarnya memang tua Rembang. Nah, sudah Rembang gitu sambung ke Kudus. Karena Sunan Kudus kebetulan juga senang bikin monarki. Jadi beliau tipikal ulama yang senang monarki. Beliau punya kantor, punya pendopo. Karena beliau jabatannya itu qadhi. Cara saya ini Sunan Kudus apa? Qadhi. Tapi itu semua sengketa kewalian dan kekuasaan Sunan Kudus terlibat. Mana kiai Kudus iki ngono ya ora sejarah. Sunan Kudus itu tipikal kiai sing malah urus-urus perkara karena dia jabat qadhi. Mana itu pendopo duwe kantor. Masuk beliau ikut menangani konflik terparah di Wali Songo itu zaman Arya Penangsang itu karena Sutono Ijo. Itu kan ramai kan. Dia yang termasuk. Dia lebih mihak Arya Penangsang karena dianggap lebih sesuai syariat. Itu konon wala-wali zaman walhasil kalau Kalijogo lebih mihak Hadi Joyo, jadi Pangeran Joyo. Apa gelar ini juga Pangeran? Oh iya. Juga Wijoyo. Barang-barang, walhasil zaman Arya Penangsang itu. Perang bisa kan bertaruh, nak sing kalah rasa keras. Akhirnya Jepang itu mau jadi adipaten, kabupaten, menjadi kerajaan juga. Kemenang perang itu napa? Lalu itu wong Yogyakarta itu lebih pengagum Kalijogo karena dulu yang bela Sudowijoyo kan itu Kalijogo. Sunan Kudus beda ya. Sebenarnya kan kayak kalah. Coba Arya Penangsang napa? Lalu kalau kecamatan wak jenis kecamatan Pleret lah, asing Tanggoni. Jadi saya terkenal ini sejarah Arya Penangsang kalah ditumbak abek Kiai napa? Pleret. Dia badek nang kampungku ini Pleret. Tapi itu menunjukkan sejarah bahwa Sunan Kudus itu jahat. Ketika ramai begitu, bolak-balik angker keramaian udah ada muslim. Karena wali-wali model Sunan Kudus, gak malam muka, murah semua. Wali goda aneh angel, rakar wangi dari goda ini terus siap ngadep ya kok. Iya, minggat. Jadi wali si minggat itu ya pirang-pirang. Tadi Joko minggat di kawasan Jogja. Nanti jadi Cipang, jadi apa golongan ini. Joko Tingkir, kawasan Solo 3, kawasan Solo sampai tadi Jogja. Tapi hikmahnya gede, mau orang ngono itu Islam lambat masuk ning Jawa bagian kidul ya bagian selatan. Mergo Wali Songo itu kan di Pantura semua. Terkonsentrasi di Pantura. Kenapa di Pantura? Karena pelabuhan. Dulu itu Islam dari luar
dari Pakistan, dari India kan mesti mlebu napa? Pantura tuh, karena dulu hanya ada sarana apa? Paham? Hanya mesti di kawasan Pantura tuh. Tapi hikmah konflik itu Islam nyebar nganti ngidul gara-gara kali Joko keluyuran dodin gitu. Mulane Yogyakarta pirang-pirang aliran-aliran rasolat. Jadi jenenge aliran kali Joko, itu jenenge. Mulane kalau universitas podo-podo UI ini sing nganggo jeneng kali Joko ra Jogja. Universitas Islam Negeri nganggo jeneng kali Joko ra malah apa? Itu memang sejarah terus. Dan Arab percaya di ayatum jejaknya kali cukup banyak sekali memang di kawasan Tingkir karena dia terus di murid-murid. Kok Joko Tingkir, Sutowijoyo terus sekarang ada di sana namanya Ki Pleret kan dulu sejarahnya karena saat Sutowijoyo ngalah Narsangkan nggak tumbak nama Ki Pleret. Itu ketok sekali kalau sejarah begitu tuh kelihatan sekali. Ini tuh di ayatum bayinatu makom. Lah Sunan Kudus pakai standar saya. Ini rasa model Sutowijoyo. Itu kejar. Sampai saat ini Kudus standar syariatnya tinggi. Sholat itu agak serbanan makruh tenan kalau sampai Kudus. Barang kita orang sholat serbanan sihnya. Lalu tenan, wong serbanan hilang, gue tampar tenan. Berkona mu'er nak sebarnya walau kafir nggak gue rakyat. Ini kita sampai Kudus. Tahu ini kan kata anggung ini. Sulit sekali itu. Oh iya. Itu kan masya Allah sebagai 20. Saking sunate. Minggu itu, lagi soleh hukum. Iya. Sampai wakit itu. Iya. Orang oleh sholat tabi juga. Terus sekarang terono ngono-ngono nan. Sholat piro-piro. Nanti sekarang sholat rakoto itu apik. Kudus temen. Mergo ora oleh sholat tabi kita kan. Masuk joban, serban macam-macam. Parah Terus juga jamaah ya, kritis langsung. Pakaiannya resmi. Wong kita kuwi mesti menyaan terus makan di jasad. Ya karena memang Sunan Kudus begitu. Itu beda dengan dinasti Sunan Bonang. Kan wali songo paling alim itu kan Sunan Ampel sama Sunan Bonang. Sing alim itu. Sunan Ampel karwan memang bapak kealiman Sunan Ampel karena dia orang alim. Terus Sunan Bonang nggak putrane Sunan Ampel. Yang nitis alim itu hasil wong alim itu mesti punya keluasan pandang. Hasil. Beliau punya perilaku ibadah yang standar, gak terlalu repot. Yo ngakoni proses yang berbeda. Nanti Sunan Bonang di murid kali Joko ya biasa. Muridnya ora tau ketunan malah nganggo. Nganggo apa jenis cara Jawa kok blangkon. Perilakunya ya gak normal lah, ini gak normal khas wali yo mereman terus. Muridnya yo gawe wayang, gawe ketoprak ngono wis jare. Tapi Sunan Bonang kan orang alim, kekuatan ilmunya itu mentoleransi itu. Namanya cara alim kaliber kan, ya wong macam-macam, masalah kan. Itu memang nggak apa-apa itu. Tapi itu Sunan Bonang sama Sunan Ampel itu sama-sama melahirkan varian-varian dalam Islam yang luar biasa. Karena mereka orang alim. Misalnya kayak Mbah Mun, kayak aku, atas nama wong alim sih gampang toleran. Karena punya wacana yang luas itu. Ya biasa saja melihat yang beda-beda itu. Tiap ngaji uang merono. Sing kotok-kotok mesti fikih ra ngalim, fikih ngalim kok ya oleh. Semua wajib tenanan haram-haram kok fikih. Sing kaliber ya oleh meneh. Lah kok masalah haji. Haji kayak apa aturan jelas. Masalah wukuf meneng. Ben ngaji ngalim, wukuf usah walau mururat senajan untuk liwat. Oke, kadang mesti kurang ajar, walau itu labi abigen ya. Nah, contoh 5 tahun agak boleh duit hilang, ya boleh ya barang apa? Bukan tak ngambil, itu kan pelecehan ibadah. Tapi ibadah di sana, senajan tau murure walau itu labi apa? Abigen. Itu betapa kan keluasan ilmiah kadang terus longgar itu sampai begitu kan tak ngambil, ngomong ibadah walau itu labi apa? Sunan Bonang itu tidak apa-apa. Itu beda dengan Sunan Kudus. Sunan yang paling ekstrim gitu itu Sunan Kudus, Sunan Giri kan itu. Sunan Giri yang sekarang mengenai Giri, yang saya anak turunnya pondok di turun Mbak Gubur, mengenai Giri. Ya itu kan termasuk di syariat. Jadi beliau termasuk mewarisi Sunan Ampel yang khas syariat. Dan beliau murid di Sunan Ampel. Gila jadi mantunya, tapi 11 murid beliau lama ngaji di Sunan Ampel. Itu termasuk fanatik kalau syariat. Mengenai sejarah para kiai yang gak ditulis buku sejarah para kiai. Itu musuh besar kali Joko, kata musuh. Kali Joko itu tahu wayang tenggol wayang wong. Itu kekuatan man sawara suratan haram bersoal. Putaran itu.
Tukaran Sunan Kalijaga temu. Ora kok iki ora jenis sing iku. Iki niate dakwah ora jenis sing mlebu hadis iku kok. Akhire di tengah-tengah Sunan Bonang. Tengah-tengah biasanya. Nah, wayang Tenggol pancen mirip Pak. Jadi gepeng itu jadi wayang apa? Karena itu agak mirip wong. Jadi itu apa? Kompromi. Mereka ciri utama sing dikon ngekei nyawa nak bentuke layak kei nyawa nak gepeng kan ora iso wong keprindes sudah mati. Artinya itu kowe tahu Kak bahwa sebetulnya Wali Songo itu ya tidak terus mulus sepakat itu itu karena terjadi secara ideologis. Cuma mereka disatukan oleh seorang satu guru itu senang. Kebetulan mereka punya guru yang generasinya jauh sebelum itu. Namanya mutlak Wali 9 sepakat Sunan Ampel itu senior. Karena memang yang pertama dia guru Raden Kata, guru Pak Abai Sunan Bonang, semua itu diutang ilmu ke Sunan. Itu enak. Jika ada pemersatu, Sunan Ampel karena orang alim, varian-varian madzhab itu maklum. Itu kayak ada beda. Wong nak ngalim tahqiq itu tetap mudah. Karena dia tahu asal usul madzhab itu tahu. Itu nak ilmu sitok kan ngroi iku kan. Kowe ning desa nang masjid loro mesti gitu. Darani rasa. Aku ngalim-ngalim kali pergi. Enggak di Jumatan, Jumat itu sama masalah orang ngalim-ngalim kali itu. Jumatan 40 itu acara pagi ini Jumatan wong 10, wong 20 kan enggak masalah itu kan. Rubah tuh artinya. Contoh syarat arba'ina kamilin wong ngene sak boleh nek cara takrib wis arba'ina sik apa? Kamilin sik yasmaul khutbah. Ora trimo. Wis syarat 40 sik ra tiba tambahin apa ya sak unal. Sing apa ya sak unal sapa teko deguri. Ada dari kanca-kancaku, maksudnya krungu khutbah, krungu suarane, ora krungu artine maksudnya. Perkataan baru ora krungu nak Umar pas bunga-bunga khutbah. Ora kudu krungu, penting wis krungu rameni nak khotib lagi ngomong. Sadar. Pas Umar khutbah iku krungu gak? Sah wis krungu. Enggak tomat melayu. Rata. Kaya sama unal apa? Khutbah. Ini ora sing kurang ajar kata Guru bengak-bengak khotib itu apa? Cukup. Dan maksudnya yang mungkin agak menurut suaranya khotbah itu bentuk mau juga. Pak itu iya durungnya tuh roh khotbah itu roh aku arah. Jadi apa yang ngomong aku roh. Paham. Paham nggak benar? Jadi itu jadi sejarah bahwa itu tadi perdebatan tentang perpindahan kiblat. Itu ning ayat-ayat madani mesti suasanane ayat itu. Ya, mulane teng ulumut tafsir dikategorine napa? Ayatul jad. Karena sudah kelas-kelas ilmiah. Akhirnya wong Yahudi gak iso nampa. Lan gak iso nampa itu sampai Quran difonis saya ku lusufa napa? Dianggap orang-orang bodoh. Artinya dianggap bodoh. Wong karuan Ka'bah iku pendirine Ibrahim kok dianggap ora kiblat sing sah. Nak wong Yahudi gelem belajar sejarah mestine ra janggal. Nak Ka'bah dianggap kiblat. Iku wong Yahudi mau nuruti sentimen paling Muhammad kangen keluargane. Terus nang. Wa qalu takhudallahu walada. Wa qalu lan padha ngucap sapa Yahudi Nasrani kiwa wa dunya ayil Yahud wan Nasrani. Tegese sebagian kelompok wong yang bilang kono Yahudi dhewe ya banyak kelompok lah, tidak semuanya demikian. Yang Nasrani dhewe ya ono kelompok Nasturiyah, Yakubiyah. Ya nek gereja-gereja lah kan Yakobus, ono Nasturi, ono apa. Itu kan tiap gereja kan beda ya mazhab-mazhab. Kalau gereja ning Yogyakarta, itu supaya Islam cekak. Sampai daerah di rumah Allah, rumah apa. Ning kota-kota men rumah Allah kan gak Islam ya. Enggak tuh kan. Ning ngene pinggir iki ana gereja gede dibangun kaya hotel jenenge rumah Allah. Itu jadi di Kristen sendiri itu tidak semuanya Trinitas karena ya Kristen sendiri sektenya kan ya banyak. Kode Islam. Mulane semua sejarah kenabian Nabi Muhammad sing ngakoni pendeta Kristen enggak ada mulai Rahibu Bukhairah sampai sinten enggak. Para bin Nawfal itu pengikut Nasrani semua. Karena tidak semua pengikut Nasrani berpaham Trinitas bahwa Tuhan tiga. Ngerti? Jadi macam-macam. Makanya kayak mana nih gini itu waqalu lan ngucap sapa Yahudi. Tapi bagian kelompok Yahudi bukan Yahudi apa? Keseluruhan. Wan Nasara kelompok Nasrani. Waman dan wong jama kang nyangka sapa man anal malaikat asatune malaikat ibadatu itu anak-anak itu.
oleh ngucap ittaqullah walad. Ittaqullah ngalap sapa Allah waladan. Qala ta'ala subhanahu lan wa suci tan pian lan bersih lan maring Allah saking walad. Ballahu ma fis samawati wal ardh. Ballahu bala iku dhewe Allah ma te apa wae samawati kang ing pira-pira langit wal ardh lan. Apa nimil kang kepemilikane wa khalqan lan penciptaane wa abidan kepebudaan. Wal milkiyatu utawi ngrasa kepemilikan itu nabi. Iku nafekno apa milkiyah al wiladata ing kelahiran. Yen nak wis darani wae iku berarti ora ana unsur anak. Wa upira lan den tembungna bima lan mata liban utawa abara lan tembungna sapa Allah bima kan mata liban krana menangno lima mare perkara layak kulo kang ora dene akal. Qulul lahu qul. Kulun saben-saben siji lagu maring Allah kon itu nek tunduk. Muti utat tegese tunduk. Nah, masalah ini iku kan ngene. Wong Islam itu kudu belajar fisika. Cara aku paling kayak gini Imam Suyuti kan kita orang bidang muni wal milkiyah tunafil wilad. Karena semua yang di langit bumi itu milik Allah, maka tidak ada anaknya pengiran. Karena anaknya pengiran mesti dia milik, mereka ada teori waris. Jadi nak Isa dari anaknya pengiran berarti malah dia milik ning langit bumi, mereka anaknya sing duwe, anaknya sing duwe ada dia apa? Itu khas Arab lah, kayak ini itu khas Arab. Wal milkiyah itu nanti wilayah. Tapi ini khas Arab. Tentu tidak dipakai oleh pakar-pakar ilmu kalam, tidak dipakai. Dipakai para pakar ilmu kalam itu kita tahu. Jika Tuhan punya anak, artinya ada elemen Tuhan yang hilang. Kalau wong dia anak berarti manine cocok, pikir mani cocok. Berarti ada unsur Tuhan yang rontok. Jika ada unsur Tuhan yang rontok, berarti ada unsur yang dari alam kodim, dari sesuatu yang sakral menjadi rontok. Rontok itu sudah naksun, sudah terjadi kekurangan. Tiga makna. Pangeran dia anak itu berarti orang sebagian berarti pangeran yang merotoli, ibu spermane bapak. Tapi belum di pangeran orang berarti sing apa? Produk. Itu lebih masuk akal, itu lebih artinya diterangkan secara fisik, secara teori. Jika Tuhan itu jadi isarnya, sebagian zatnya Tuhan itu ada yang produk. Dan itu berarti ada yang tidak sempurna, ada yang. Nah, jika misalnya masak dari orang Kristen kan itu tidak fisiknya Tuhan sing protol, tapi Roh Kudus. Nah, ya Roh Kudus itu siapa? Roh Kudus itu satu malaikat yang diri Tuhan yang ada di Isa. Berarti tidak bagian dari Tuhan. Ya sudah ada apa-apa. Begitu Quran di antara bahasa Kristen yang Quran pakai itu adalah Roh Kudus, Waruhum minah. Karena kalau teorinya begitu kan nggak apa-apa, nggak ada. Jadi nggak berarti kan. Lalu bahasa Quran masih nggak apa-apa kalau pakai istilah Roh Kudus, Waruhum minah. Pakai istilah itu Quran sendiri. Pakai istilah itu, karena memang kalau teorinya begitu kan tidak ada masalah ya kan. Quran, Allah tidak apa-apa sama sekali, kemudian roh itu berubah Jibril siapa di Basrano akan masuk. Tenang, itu kan nggak punya akibat apa-apa kan? Paham ya? Makanya Quran mau pakai istilah waruhum ini. Meskipun ya itu kita sensitif ya tentang istilah itu, tapi Quran pakai, nggak antipati sama istilah. Paham nggak? Jadi makanya terus ngaji ini awak. Jadi kalau tafsir itu bisa dipakai hanya bantu. Kalau sudah begini kita tidak harus pakai ya tadi. Karena ini sudah tafsir ya wal milkiyah tunafil wilayah. Itu kan tidak mesti kita kan sampai nanti terjambat. Wong milkiyah kok tunafil. Artinya kita gak langsung serp itu gak langsung bisa melawan. Raiso langsung menafikan ketuhanannya apa? Bisa. Coba kalau kamu pakai teori ilmu kalam, pakai teori fisika itu lebih langsung lu emang iya. Pengiran dia, itu artinya itu dari pengiran yang protol. Ya pengiran dia protol di dari piye caranya kan bulat tuh. Akhirnya apa? Bulat tuh. Iya tuh. Akhirnya kan apa? Bulat. Mulanya yang enak gitu. Unsur dari Tuhan itu apa? Apalagi dari tauhid dari awal Tuhan dari itu zat yang lah ada saja, tidak cuma dibagi. Dengan punya Tuhan artinya apa? Dengan punya anak artinya apa? Paham gak ya? Jadi ini harus yang kayak begini sampai dari situ. Karena ini sudah tafsir. Karena kalau tafsir itu kadang khas Arab ini. Kalau dalam teori Arab, anak itu mesti marisi dunia ini. Orang Arab paling seneng dengan warisan. Itu orang Jawa, bila ada di bapak kiri kan biasa rapakas warisan. Malah mayoritas rapakas apa? Warisan. Bapak yo kiri sama bapak kiri. Wong zaman baik itu kiri, sawah orang kedua.
entek ning bapake putu ora keduman. Wong sing sawahe sak antar-antare ra putu entek. Kok dhisik sak antar-antar iku ora mbake sitok, anake 8. Sak antar-antar dibagi 8. Anak 8 dhe anak 8-an. Gak sak ratinan. Ane Jawa iku nak bae kuwi puture maget kene. Nak bae su kaya ra putu dadi kere. Payah dadi wis. Aja lek tawa yo. Oke, tuan tanah rambas ya tuan tanah. Ya kaya bisa baku Mbah Roman suge-suge sak narokan tuan tanah. Mbah Sidik aku ora keduan ora entek. Jadi misalnya duwe tuku dhewe menyen entek, ora putun entek. Lah sak kira-kirane bae sampean jadi sawah. Lah rantek piye ra anak sunat adol sithik. Kok anake kawin adol sithik. Terakhir ludes matek yo biasane. Ngawekno pisan omah didol. Terakhir wasiate kok karek sitok aja nak aku mati gue biaya. Mati apa? Kan mati deh. Iya nyata. Awalnya wong Jawa kok diarani wal milkiyah tuh nek gak sanggo. Teke beda, jenis teke wae beda. Arab wis nggo warisan ning Jawa iku. Lah iki Jawa iki Arab beda. Kiai Arab nak pidato ana wong mati, dirkah dibagi sing apik. Mulane Quran terangno carane bagi dirkah. Kau mesti uang mati duit itu. Anu isi kumuah di awal itu bisa kari bisa hadir. Jauh wali arpati sini tinggal hutang. Wali kejo orang lepas dana aja, aku rasa jajan sepakat. Nak uang tertak ada, di karau ada malah tiga umumnya nak wonten. Ada nak menawi buatan amprat gitu nanti bro. Nak amprat bisa ageng. Orang bagas dirika, bagas apa? Oke. Ijo wong Jawa ora kiai nek wong awam sing diutang. Bedane nek kiai utang sik pondok apa rada muruan nek wong awam utang tanggane tapi jeneng utang wis koyo mbok maksudno sapa dhisik utang koyo ana ngger kiai pidato mesti khas. Nek wonten hak apa? Yo ono tenan betul sur Jawa. Awake lungure diteliti ono. Ono tenan. Wah. Cara cak pondok mati ning pondok malah ngeri. Teku takokno warung-warung. Itu sampe mati ning pondok. Wong nek koperasi kok ora ono utangi santri ku urung koperasi jare. Mulane orang wal milkiyah kok terapi tau? Ora, mereka orang Arab nak wiladah mesti dadi milkiyah. Agar orang wiladah mesti ana apa? Mesti kemuah di aulatikum lidzakari bisu hadil. Kalau nak kandas aluna kaanir kalalah ini murun halaka laysa lahu waladu walahu ukhtun falahani semua. Wong Arab nak lapor mlete-mlete, ngono kalalah. Ya Rasulullah, saya ini orang kaya. Kula mboten gadah anak. Kula nak mati sing marisin. Kalau sapane mlete, kula nu tiyang sugih gadah anak. Sampai ini murun halaka laysa lahu waladu walahu ukhtun falahani semua. Nak kowe ra duwe anak nabi dulur itu falahani semua. Wa huwa yarithuha illam yakul laha. Itu kan betul. Orang Jawa pakai nabi, kan nabi kalau mati berganti orang hukum itu, ya nabrak. Oh, orang hukum terusannya. Wong mati orang hukum terusannya, ada tirkah. Lantaran ada tirkah kan, bener-bener akhir dari segalanya tuh kan, tanpa jejak, apa? Jadi berakhir, matinya apa? Iya, wak buyutku mati, wong cek kenang, cek makofi madrasah, makofi masjid, cek dikenang. Masjid naruhan jenenge masjid Darurah Baitur Rahman uga dhisik wakofe buyutku Baitur Rahman. Kayak awake mati kan tambah jejak. Kok ora ninggal kirkah. Mati tambah apa? Nah, juga yo garwan pas sepuh juga. Saiki ono yayasan naruhani apa buar. Bejo nek kiai-kiai saiki enak to Kak. Rata-rata pas sepuh do menangi kok. Kayak bangun barang menangi. Kayak gape lho mati sih. Paling doa Gusti, mati saya gak ada. Cara kamu dulu zaman itu tanpa apa Kak? Kamu tidak tenan kok. Wong Arab ku ana teori wal milkiyah ku nabil wiladah. Kok dite angger wiladah itu mesti taqtadi napa? Al-milkiyah. Kulun utawi saben-saben suci lahum maring Allah kon itu ana iku nampa kabeh. Mesti ana tekse taat kabeh. Taat ai kulun tekse saben-saben suci dimakan perkara yura kang den ketakno apa mamen bisa ngikuti. Wakilan itu tetap ing dalam dawuh taslidul akil te menangno dari sing dene akal. Iku variasine Quran. Jadi ballahu ma fis samawati wal ardi ma kan layak gelbam ya.
Bareng ma iku nganggo napa satu perangkat sing layak. Tapi bareng kulo lahu kon itu nganggo perangkat ya yakin. Gokon itu nak jamak mudzakkar salim. Jamak mudzakkar salim kan termasuk jamak li mudzakkarin apa? Adilin. Jadi wa fihi tahlibul akil. Dan malah yakil saiki nganggo napa? Adil. Ini tafanun ora bahasa balaghah ini tafanun. Kayak variasi redaksi. Jadi ustamawati wal ardi. Kita Allah sing gawe pira-pira langit wal ardi lan iki muji di rumah sing gawe samawat. Kaya ayat ini lho kan enak. Semua wong kali berasional itu sapa? Mahasiswa Jogja itu tak wacana ayat ini seneng. Bukti bahwa Tuhan Isa itu tidak Tuhan. Kan bisa ditulis. Kalau orang Kristen mengatakan Isa itu Tuhan, harusnya dikatakan bahwa Isa itu lahir tidak di bumi. Orang Kristen itu lucu. Muni Isa pangeran tapi sejarahnya lahir di Bethlehem, di Palestina. Berarti ya di bumi. Orang malah di bumi kok malah jadi pangeran. Kok penak nih teko-teko jadi. Nadekne darani Isa itu pangeran kudune di sejarahnya wujud sedurunge bumi. Mulane dari Quran nak mlepuk bagi Islam aku sing gawe langit bumi. Cara pangeran nak cara tangkep melek mesti gawe langit bumi wong Isa lagi sing bumi. Berarti ra melok-melok gawe lho. Paham enggak? Ora melok-melok apa? Ora melok-melok gawe sing dadi napa? Pangeran kok penak. Datang berkuasa. Saya enggak kayak ayat gini kan kelihatan linear, kelihatan biasa saja. Tapi setelah diterangkan secara mantek, itu membunuh betul kemungkinan Isa jadi Tuhan. Iya lah kak, sifat nak Allah di langit bumi kan biasa. Jadi dalam konteks Isa kelihatan sekali bahwa sifat ini benar-benar menafikan kemungkinan Isa jadi Isa orang Kristen tak sejarah itu lahir ning bumi. Paham ya? Nak sejarah lahir ning bumi berarti dia ini ramelok gawe. Ramelok gawe coba beda apa? Iya. Kalau bolak-balik cerita, aku seneng dong Islam jadi wartawan sing nakal-nakal itu. Seneng rasional deh. Kejadiannya nyanyian dari wartawan Kristen kan. Kata siapa Muhammad kekasih Tuhan. Kalau kekasihnya ngapain perang Uhud kalah. Masa sama kekasihnya dibiarin. Kata orang Islam Muhammad kekasih Tuhan tapi perang Uhud tak kalah. Masa kekasih itu dibiarin. Dari orang Kristen. Dari wartawan Islam ya. Wah, memang Tuhan tuh gak mutu. Nolong anaknya aja udah bisa. Kata orang Kristen kita anaknya pengira. Lalu itu deh orang Kristen kita mati bisa. Wah, gue mengeram, belum anaknya iso. Menengah harus yang Kristen, wah gue parah tuh. Sebetulnya gue parah, nolong anaknya apa? Baik. Jadi kadang sangat melak itu penting kan. Ayo, mana kalau dukun-dukun itu juga cangkem melak. Dukun mati juga dia. Dengan mati juga deh. Kiai dari omai kriat-kriat ngono jadi ijazah ben jebar rezeki mati ya jebar ngono ora ora ngatur ngono wis iki ora dua apa ora tuh kok sabar duwe karman terus ada tuh kiai-kiai tuh apa sabar tuh masuk kamu memang Tuhan tidak mutu, bukan tolong anak ya, Pak. Menengah. Lalu kan anak berkak guyonan tapi penting bahwa kita punya logika ilmiah. Iku mau jadi Islam Abadul Allah sing ngilang itu. Ndek gawe bumi ra melok-melok, kok itu dadi apa? Muji di rumah, tegese te Allah. Ya ayat ini kan untuk menjawab konteks bahwa Isa tidak Tuhan. Termasuk caranya menjawab bahwa yang menciptakan langit bumi tidak. Berarti sama waktu itu Allah tinggali pura-pura langit walar bilang ini cuma tinggali langit apa? La alam misalan orang yang atasnya contoh sahabat kau kamu siapa pun. Wa ida kodolan alikane semutus nasab wa arut dari sini sana sapo amran yang sisi keputusan. Ijazah untuk sini untuk nama. Saya namanya kulum sini amr sama nani kayak amr ya amr. Karena dalam bahasa Quran kayak amr itu beda dengan kholku. Kalau amr itu bisa kun fayakun, tapi kalau kholku tidak bisa. Allah punya sunnah. Kalau kholku itu ada takdir gitu. Kalau nggak menunjuk, ada proses. Kalau uang habis ke uang lewat mani, patang bulan dino, lewat alat, komus, itu jenis kholku. Karena uang alim-alim itu innama amruhu ida arudasian ayatul hukum. Ini kok amru. Amru itu bisa setiap detik. Detik loh. Amru itu bisa detik. Kalau ono kiai, ono wong soleh, komitmen gak sih? Bisa wae selintas ke bensin. Engko selintas nanti. Waduh.
Wong sing seneng zina iso wae salintas kepengin tobat karena ini urusan am. Sebab itu Nabi ngendikan ya muqallibal qulub sabbiqul fi ala din. Kan betapa mudahnya rubah manusia. Kita misalnya wong saleh, anti zina entek. Kadang-kadang terlintas kepengin. Waliane iso terjadi. Wong nakal koyo apa sebelahnya justru terlintas kepengin. Lan Nabi donga koyo Nabi meskipun saleh lah ya muqallibal qulub sabbiqul fi. Wong mbek anak yo ngono, mbek bojo. Kaya apa kan lagi seneng bojo. Sadek ngurano kowe ora wani urus. Wes ora ngelem. Barang kadang terlintas. Bojo yen problem ngel-ngel tok. Pegawane repot. Kowe nduk anak yang kadang nak umat tapi dari anak ku berkah. Nak umat ra waras. Ngel-ngel wong tok anak apa? Iku jenenge amr. Kalau amr itu bisa rubah kun. Tapi kalau khalqu tidak. Makanya di Quran yang diselalu keterangan di Quran ala lahul khalqu wal amru itu padahal cara teori nahwu wal atfu yang tadi muhoya. Allah itu punya hak khalqu dan punya hak amru karena amru dengan khalqu itu beda kan. Lain negara-negara ada ala lahul khalqu wal amru. Itu beda nak. Makanya tidak ada ayat innama khalquhu idza arudasian. Karena untuk khalqu secara proses sing ana innama amru. Paham ya? Mulai rasa dimaknani, kalau amru itu ya amru, makanya amru beda dengan kalau kholku mesti khalaqa samawati wal arda fisitati ayam karena kholku paham ya? Mulai butuh 6 dino barang mergo napa? Kholku. Kalau amru hanya butuh kun. Contoh gampang pikiran. Mulai sampai Nabi minum ya muqallibal qulub tapi qalbi. Koyo apa wong gampang rusak. Kaya wis sapa wae tau ngalami lho. Kadang kita alhamdulillah jadi kiai ngurusi agama. Nak pas umat api, pas umat bareng duit orang duwe wong ra kiai duwe. Jadi kiai loro kabeh. Oh yo do suka kene-kene. Mau muni alhamdulillah, saiki muni loro. Nek cepet apa? Rubah. Mergo amru. Ya Nabi itu ya muqallibal qulub sabbiqul qalbi apa? Ini dari Nabi nak ngenyak manusa ngono. Abid mansita asa ayakuna bagi gemma. Abid mansita asa ayakuna bagi gemma. Wes kowe nak seneng wong tak ndak ora seneng. Kok suatu saat tak dimusuh. Kowe ora musuh wong tak ndak nang kok dibule dadi suwan boleh bisana. Paham ya? Padha seneng dibule kok suka. Nah, kalau ini masalah partai politik, wong padha caleke sak partai kita bersaudara. Saiki ya rebutan suara itu berhabis banget lagi bagi. Jadi saya Indonesia musuh nggak Belanda. Saya ingin mahasiswa Indonesia yang kuliah di Belanda bagiannya raka rumah dia kan. Padahal dia musuh. Dan nom seneng kuat. Ayah Amsterdam menurut senengnya raka rumah. Dan dia yang mata ini buyut. Nah, siapa sih raga bangga saya nak kerja di Jepang atau kelar teknologi Jepang. Dan dia Jepang mata ini buyut. Enggak. Dunia berubah. Seperti orang kan. Malam itu saya kira lebih gampang gendeng wong Arab kasus TKW atau wong Jepang atau apa sering ban. Itu kan betapa rubahnya apa saja. Mergo amru, paham ya bolak-balik mergo amru. Mulane Nabi nak ngandani wis akeh tentang wong tak tahu. Jangan-jangan dari itu mah. Kowe gedhi engko nang habi. Lan ning Quran dibedakno ana ayat apa ala lahul khalqu wal amru. Ana khalqu itu nanti sih ono baberi, ya ono kitabul amri wal khalqi. Jadi diterang loh, memang dari detail. Kenapa ada khalqu ada kita? Kalau masalah junudul qalbi, ada junudul malaika, junudul setan itu amr. Sebab itu variannya mudah enggak stabil. Agak stabil ini sampai Nabi menjadikan yang muqallibal qulub sabbiqul qalbi. Kan wong kan, jadi kalau gue seneng cawe itu, lagi suwon, wah misalnya manis ya. Nah lagi rasuan, mungkin raroton loh. Wah gue ya pocok, mau bersifati misalnya manis, saya bersifati orang. Pocok, tapi kau tahu, mungkin misalnya artinya untuk kan. Ya mereka amru, jadi mudah sekali apa. Seneng jadi wong anteng barang khusyuk. Lagi rasa seneng wong. Oh. Itu amire Bapak. Itu mudah sekali. Soalnya amron itu ora kodo kholqan, tapi kodo napa enggak? Nak kholqu mesti ana hukum. Kayak khalaqa samawati wal ardi mesti napa? Sisi tadi. Awak nak nyeritakno kholqu mesti ana tak khalaqaku min nafsin wahidah. Semaja alam mesti ana tahapane karena kholqu itu butuh waktu. Waduh, sak Quran kembar.
Mulane ida qada. Mulane ning kene qada ditafsiri aroda. Karena untuk urusan amru itu kan masalah iroda kan. Jadi qada sendiri maksudnya nafsirin apa? Aroda. Ida qada nalikane ngersano sapa wa amron ing siji perkara. Aroda sing ngersano sapa amron ing siji amr. Ida dawuh sing wujudna amr. Fa inna yaqulu mestine dawuh to nitahna sapa wa lan maring amr kun. Ora fa inna yakhluq kaya mu yaqulu karena amru itu hanya butuh titah tidak butuh khotu. Kunono perkara kaya pun mongkono apa ikhlas. Eva wa mongkoti amper dia pun bakal ana apa. Wa pikir atom sikira atom nasi iklan atau kaya pun. Jawaban karena dadi jambil amri maring amr. Kun iki jawab. Kun wa amar dijawab kaya pun. Wa qala alladziina la ya'lamuna lan ucap sapa alladziina wa akil la ya'lamuna kang ora ngerti sapa alladziina. Iku faru Makkah terus ucap sapa kafir Mekah lan nabi mar. Oleh ngucap ngene laula yukallimuna wa qatadina. Halla yukallimuna, mbok yo ngomongi nak ing kita, sapa Allah. Aku ngaku nabi mak, mbok yo Allah kok ngodo langsung ning kita nak kowe pun nabi ora kadaro kale. Di anaka kala sak tenis sira rasul utusane Allah. Oh tak tina ayat to teko nak ing kita kok ayatun mbok pertanda. Lima sing perkara iktaroh nau kang jaluk kita malah setika ngatasi bener sira. Oh paling gak kowe dibukti lah kowe rasul. Tapi bukti sing sesuai keinginan kita lah. Iku sing repot kan, yo bukti tapi sing sesuai selerane mereka. Kalau ana wong kedunya, darane iki dungane mandi sesuai selerane dene iki sudah kersake lho kok su. Jajal mandine ngene, wis Pak tak dungane kowe nak melarat sabar. Jebule pas melarat sabar tenan ora ngarake dilem dongam. Tapi nak dadekne juga apa? Lah padahal selerane wong Mekah iku ngukur nabi nganggo selera, kanggo nafsu. Iku sing dimaksud ke Mekah itu autaku ralaga senatu minakili bagi nakin patu kecil lanhara filalah nabo tapi sing boy golongannya ngono ini uang Mekah lanuk minalaka hatta apa wakal lanuk minalaka hatta tafsirulana menal arti nabo jambuah itu kan ukuran termasuk patu kecil lanhara filalah tafsir mana kue par pengiran tenan bu Mekah sulap kue masjid patu kecil lanhara filalah tafsir Autaku nalaka jannatum min nakhil wa inab. Untuk terus mbok sumber dadi perkebunan. Kok Mesir, perkebunan jannatum min nakhil wa. Padahal Allah ngukur ayat tak pakai ukuran-ukuran materi begitu lho. Allah ngukur ayat nak Muhammad Nabi mulai kecil ditegir masuk, enggak pernah dosa, enggak pernah goroh, enggak tahu selingkuh. Itu cara Allah ayat. Paham enggak men? Cara wong kafir ayat to, ayat itu sugih uga maneh kan. Nah mulane ayat yo apa? Sugih. Itu dengan mandi ada ijazah toko laris sih. Nah mandi urusan sabar barang tabah barang. Jadi ayat mengenai maksudnya nafsiri ayat itu mimma iktaroh nahu. Karena Nabi ya punya ayat tapi kan enggak mimma iktaroh nahu. Ya toh kak, kayak awak dewi jadi kiai. Cara sadar kiai itu bener awak dewi sholat jamaah istiqomah mulan. Mestinya untuk dikatakan ya jas. Tapi yang suka-suka gendong-gendong kan enggak ngono kan. Asal ponari ngono iku. Aduh, dok duduk, ada dok berdek. Tidak ke Sulaiman kan terus ukurannya kan. Artinya mereka ngakoni kiai kita kan nunggu gimana apa? Iktaroh. Prestasi kita istiqomah barang orang juga gak masuk. Istiqomah harus sampai. Nah, cara pangeran ayat Nabi Muhammad jadi nabi kan udah cilik kagoro. Terus yang ngono niku itu nulis. Ini cara pengiran ayat, cara kafir Mekah ayat apa? Ayat tenan ayat Mekah disulap kok Mas. Mesir patufat siral anhara filalah. Ya ngeri. Malah altaku nalaka itu minggu profit altar kono apa? Bisa malah ngeri men. Paling gak ngene lho, matake kekasih pangeran itu Gus Gembel. Omamu kamu dioro ta pun paling gak wis aku nalaka itu minggu profit. Jadi omam bertatakan insan. Ora ono sing duwe, Mas. Mergo sing duwe mau kekasih pangeran entar. Altar kau sama, tapi iso miber amat paling gak. Bukan aneh tuh jalan. Kiai paling jatuh kok. Nah, so Barwani Mbah Hamid Suran kon miber ukuran wali repot. Ya mesti kangelan tuh. Gak ukuran kok sing ra karu. Mulane ning kene Imam Suyuti pinter nafsu. Sebetulnya pangeran wis ngecek ya. Cuma ayat ning kene kan sing mimma iktaroh. Ayat yang sesuai selera mereka. Repot. Pengiran komentari kaza jika kola lagi demi kopi misakoli. Kaza jika juga mengkono kafir makola haula kau oleh ngucap sebuah haula mengkono kafir Mekah. Kola ngucap sebuah lagi nawang akan kopi misalnya ini kafir Mekah.
Ya tren-tren begitu itu juga sering terjadi. Kufaril umam yang kira-kira kafir kira-kira umat al-Madiyah yang muslimat ya itu marang kira-kira kafir nabi ini kafir mana. Misalkolihim sepadanya pengucapnya kafir. Minat angki sanging ngal-ngal batalah ayat lah. Kalau Israel ya. Israel itu enak uang mereka. Mereka wa anzalna alim manan apa? Masalah aku lu minta ibadah marah. Aman mangan manul selalu padahal gak usah masak kare makan. Dari Bani Israel itu. Sahabat pada para pangeran menumuk sifat ora khusus. Pada para pangeran jalan nasiro ala tu amil wahidin. Batulan aruf bagayo kerjanam batu bitul ardu bakuya wa kita ya ngene lho Mas. Toleransi tok menu sitok ya bosen to. Samsa dadi ya nasiro ala tu amil wahidin. Wes yo ora nuruti mung dhisik-dhisik ya ngono. Lan Nabi Musa mangkel, dene di tongkat keramat. Semangsane ya tahu dinggo hal-hal sing kaitan religi itu. Ya semonggo sing sesuatu sing dunia. Nabi itu mandi mujizat mesti ngono. Kowe terkenal duwe itu mandi, wong sugih dikirani buka toko. Ora sing ape nyalokno bupati menjadi. Kita ini rugi darane itu mandi. Mergo ora ngarah nggo hal-hal sing religi. Angka ngarah lek ana wong kiai dengan mandi, kula nyuwun gimana khusnul khotimah. Kan sing santri lagi misalnya iki ora ngarah. Ya tak kok napa ambil suruhan tak karo. Apa tahun sing diuji itu ngono ngono. Nah ngono ya apik. Artinya apa? Lu nak zaman sahabat ngono tenan. Sahabat sing imane kuat itu mesti begitu. Ya Rasulullah bilani ala amalan juga ribun najana juga idunin. Bener-bener parke Allah, parke Nabi ning Allah bener mesti manfaatno ya urusan agama. Mbok kula warai carane para swarga aja sampun napa. Cara gento-gento ya tetap dunia kula dimana barokah, toko kula lah. Itu mesti begitu dalam semua sejarah kita. Mengenai pendidikan Nabi tidak ada generasi terbaik kayak sahabat. Karena generasi setelahnya meskipun iman itu keduniaannya rasa dipungkiri. Ya wali terkenal dengan iman di sing rono wong ngape gepom, wong ngape jabat, wong. Kalau dulu zaman Nabi tidak. Malah ngasih sugih-sugih rono tahu sedekah. Iku mau koyo Tolha. Ya Rasulullah saya ini orang kaya. Masuk duit tak gue kelotok. Kalau kayak rasanya. Pak kok aneh sombong-sombong Pak. Sampai orang Quran ya selalu nakam ada. Pak kok gue mati caranya sedekah. Cara saya ngomong soal lain gue sedekah. Lu bisa melebur-melebur. Muyas alunaka kok maza. Nak rawung lomo. Atau dunyane lomo. Cara wong saya iki gak sugih lah, cek kowe dikembangno ya. Ya salu nakama ya zidun kok. Bicarane luwes. Lho tenan gak misale sampean sugih wong Jepara, mesti sowan kiai pengen ngembangno tok Jogja, pengen ngembangno tok Solo. Kurang akeh, cabangnya kurang. Wong sahabat deh, nek gak mental nglomo. Takokane ya salu nakama ya. Di surat Kalalah kalau sering ngono, ayat Kalalah. Ono sahabat takok ya salu nakama Kalalah. Ya Rasulullah itu kalau nak mati gue ibadah, kalau kayak Rasulullah, tak kok aneh melete apik lagi. Jadi ini meruun, hal kali salah walau nawa, aktun palahan apa? Bukan tak kok aneh khas wong lomo. Tinggal saya apa ya? Itu nyawa sama saya. Sama sahabat gue. Ganjar. Ala kan busur. Nanti nangis, iya. Nanti nangis aku. Ya Rasulullah yang juga sakit dekat posone tak selalu nakama misal riwayat sumu nakama nasi. Kalau sudah koi 10. Sekira tak koi kalau sudah koi. Kalau mungkin caranya sudah kok. Dengan Nabi jadi Nabi kita sihatin sekakotan waktu itu. Sekira tak kok aneh. Caranya. Jadi yo payah. Oke, tambah juga kalau ini. Tambah juga. Kalau yang juga. Ini aku tidak apa itu peresmian apa sendiri. Pom bensin kan kayak gitu jangan aku rata kau diri ini tujuku nggak makan dulu aku mah tujuan juga orang sedikit ini tidak kan nonton pom bensin itu kok itu wah kata makan rugi ya usaha negeri kalau ada lah dan juga dia apa mau gagal pengen ngumur yang juga ini aku biasa punya kudu orang ya awal dewi kudu ya nanti tapi nggak tahu biasa. Mergo wong pikirane mesti dibanderol. Iya. Wah, mesti wong sugih ora ngarah, kepengin tawasul piye-piye jamplok iki bae ku pantese pira iki menawa malah gandang kok dudun. Ah, tak munek seneng. Ning jero kamar ngono ora ngenyek wong.
Kakian tak mono apa sapa? Banyak kita. Ya ditarik. Jadi ayatnya tapi mimah eksarna. Itu aneh-aneh. Kalau ngucap sebelum misal kolim dan pengucap kafir Mekah ta'anut disanging angel-angel atau labil ayat ta'anut angel-angel atau labil ayat ilan bila ayat asyabahat qulub mirip-mirip pokok qulubum hati-hati kafir Mekah qulub tinggal kekafiran wal inati lan anati mirip-mirip asyabahat qulub oleh dhisik jenis wong kafir ngono iku jenis wong fasik ya ngono nganti saiki jenis apa di tetap itu tetap di dalam dawa tasbihun utawi ngerem-ngerem utawi nyenang-nyenang nolih nabi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qad bayyana al-ayat li qaumin yu'minun. Kebayanan teman-teman jelas atau pensun ala ayat yang berapa pertanda. Berapa alamat di kaum ketika menunjukkan akan berkaya tersebut kaum. Ya alamun nanti saya bodoh ngerti sebuah kaum anak yang saat ini ayat dua ayat yang berapa ayat. Kayu ini nama kekode iman sebuah kaum. Fakiraku ayat yang mengkode boleh ayat mahas mertani ayat tinggi sono kan. Iku tak anut tenuannya. Di sajane boleh ayat sertane ayat tinggi sono ku aneh. Nah ayat tinggi sono cara pengiran itu rasa sambung untuk cara wong kafir. Cara pengiran Nabi Muhammad didesain tak tahu goro, uripe normal, uripe apik cara apa ah? Jadi kalau kiai bener es beda. Cara kiai bener itu istiqomah jamaah prestasi. Cara sing ora bener prestasi apa? Prestasi nek tamu bupati lah. Gubernur ini terasa sambung, kalau lagi tak ada pesora. Iya lah, kalau lagi tak ada pesora. Jadi kita ngelam kiai nanti tuan ibu bupati, kita ngelam kiai tenang, oleh istiqomah jamaah. Orang awam kan gak sambung, prestasi apa? Terasa sambung kan, cara. Ya aku nggak tahu. Dia ngomong kalau santri ini, wah itu kurang lah. Itu kurang. Kamu nunggu lagi ya kawan, nggak enak. Oh, tangga aku selamat bilang. Itu jalan itu. Dokter dia mah nggak cuan lo duit tau. Jadi dokter kalau pulau selamat tidak karuan. Malah akeh. Alhamdulillah nih orang mulai. Malah aku seneng fenomena ponari aku seneng. Ben dia sing tamune akeh ra somba akeh ponari. Ya juga pakai itu. Isi akeh wae. Dilak. Oh, ibu panjang pengira ge peringatan ya, Bang. Boleh loh. Kira tuh agak peringatan gampang. Kemudian ukuran-ukuran saya ini diputar balik lagi zaman akhir itu, masya Allah. Mulai dari itu tobat. Ini kalau dia cerita kamu ini, Mbak Hamid Pasuruan itu rak, kamu ini wadah di keramat atau sesuatu. Bukan di ngaji bebas Galinda bakal. Ada Galinda diceritakan tentang Hamid. Karena beliau sering tuan baik. Karena di sini Mbak Khalid begini. Di restoran itu, undi ya itu kalau dianggap pengenalan kamu pulau. Itu senang juga Mbak Khalid. Saudara baca Jawa deh. Mumpung ada kue tahu itu menunjukkan wali tenan dari Waham itu tersiksa dengan keadaan masyarakat kultus yang berkembang. Nanti tersono teori-teori jaga, uang murah lah kan, ada kesempurnaan. Tunggu jaga supaya anak-anak kultus berkembang kan juga apa? Repot dah ya. Malah ini ibu cerita, ibu berkembang. Ini lagi hamil sendiri tu nih, kawan yang bawa dan studi dia itu anak. Orang ngelebih ya. Mbak Hamid nantikan, saya aku istiqomah jamaah ya boleh ganjar, istiqomah kebaikan ya boleh ganjar. Ini bang repot. Mana mengalim kalian baik pulau. Aku jenis orang alim yang mengikuti teori madzhab sufi. Orang alim itu sudah tetap awam. Orang alim nak hilang awam tetap dikultus. Mana bisa ditulis apa? Mana Nabi nantikan ketika Nabi sholat di masjid minggu, orang minggu, sahabat kan pernah sholat. Mari aku pergi. Jadi Nabi itu sering punya perilaku yang menunjukkan dia itu dasar mistik. Itu ya aneh. Tapi itu memang sejarah begitu. Ketika Isa terlalu sempurna, meleset jadi pangeran. Dianggap nama? Ada Nabi Abdul Jatuh mesti dimulai kulitin nama anak Basyar. Bulan tadi. Nanti Nabi itu paling sial. Nabi Isa disifati keramat orang, Nabi Muhammad orang disifati nakama gitu, wanita itu. Nabi mau disifati nakama.
Quran yo nabi disifati ora mutu. Wa ma arsalna qablaka minal mursalin illa innahu la yaquluna ta'ama wa yamsuna apa? Ora ana nabi kecuali yo doyan pakanan lan maku-maku ning pasar. Iku sifat apa? Wong wali wis disifati jare tirakate ngene ibadahe. Ngene iku ana nabi yo disifati la yaquluna ta'ama wa yamsuna apa? Aku anyaran mulai sering nggak melakukan yang pasar. Pertama uang cek takut, aku jenengan yang pasar. Ini takut medina. Tapi itu memang kalau seorang ulama diniati harus ada suasana yang sunnah. Aku sesuai. Iya bujuk. Iya, mahal diniati lah. Diniati itu tadi. Menerusnya syariat bahwa seorang nabi, wali, ulama harus kayak umumnya orang, termasuk yang sunnah apa? Karena itu untuk menjaga energi. Ki Hamid Pasuruan dulu itu kan termasuk karena beliau itu termasuk mendidikan pasar uratif. Jadi beliau termasuk kiai moralis. Tapi kalau yang level kiai-kiai kados sing didomas itu tidak begitu. Ya Mbah Khalil itu duwe garwa selir, iku malah mau bagus saja. Beliau kiai induke gitu. Ya mungkin padahal dulu nih yang diterima itu sampai suci. Jadi dulu itu memang ada dua mazhab, wali resmi dan wali-wali yang menjaga institusi kealiman. Biasanya yang menjaga institusi kealiman kata oleh kan kata sekolah, terus cenderung ada salahnya. Meskipun tidak salah bisa ada salahnya. Yang untuk menjaga itu, menjaga kecelakaan kayak kasusnya Nabi Isa. Mana Nabi Isa itu direvisi oleh Nabi Muhammad. Muhammad cara memimpin orang yang pasar itu gelap, mangan ngarep wong akeh ya gelap. Bahkan ketika orang wong ngutusno Nabi nak ngumpir atau ngasuk, dia finali murung-murung. Demi pengiran aku aman tuh, aku sering kok nabi ngopi ngadeg salah dibantah. Itu tunjukno saking alame nabi kan. Bahwa inilah asyhadu annahu yasraq iman wa qaidan sampai saking basariannya nabi. Jadi satu-satunya nabi sing oleh ulama sedunia, bahkan oleh pengikutnya sedunia ditambahi di sifat al-arad al-basariyah. Nah, Nabi Muhammad itu lebih sukses dibanding Nabi. Karena Nabi Muhammad tidak blunder, dia tidak pernah dikutuskan sebagai Tuhan atau anak Tuhan. Karena teman biasa nih, orang kamane orang ciri khas nak denane pangeran orang. Iku beda dengan Nabi Isa, sangat khusyuk, sangat bener. Jangan terus iya. Banget terus ya, lo malas uang nggak tahu. Ini sampai nih Barnabas nih Injil. Kalau ditabuk pipi kanan, kan ngekei pipi. Nabi Muhammad ajarannya gak ngono, uang bijotos, radiotos itu keliru. Ajarannya kok preman. Lu iya tuh kak? Iya, saya tuh misuha. Paman Assalamualaikum ya Pak Tadu dijotos wales. Jadi ajarannya jelas kalau umum uang enggak. Kan gak kelas tertentu tuh, itu kan ajaran umum kan. Paman Assalamualaikum ya Pak. Jadi ya lawan cak. Kan umum uang ya. Nah, repot harus hati-hati. Mana dibodoh di wales bodoh dia repot. Tadi terus banget. Dari kami ngene. Iya, lah sadar ku ilang, tak wales ngilang lho. Tapi ada ini juga Kak, betapa umumnya itu. Lalu Nabi nak kadang duka gak terkendali Kak. Nak ngendikan nama anak dasar itu, yang buka ma abdul basar. Wa afrahu kama afrahu basar. Aku yang menungso, nak terus itu memurin. Sampai Nabi ngendikan gitu. Saking umumnya orang. Mulai Nabi sing sukses Nabi Muhammad Nabi Musa. Musa preman kan. Oh, gue tahu lah, jotos wakati mati tahu. Gedaan dia tahu kabeh Nabi Musa itu malah tahu kabeh. Ora anak enak dia coba suka. Tahu Rasidin barang. Cuma tahu job layan barang ya parah Nabi Musa. Parah meneh. Luwih parah ya. Tapi lurus kan, nganti mati mau dianggap nabi. Nabi Isa itu satu-satunya nabi sing cara mimpinnya di audit pengeran. Itu sebenarnya yang maksud saya kau ya antakul talina sitahuni wa umnya ilahi ini mungkin nabi ya saat satu ujuk-ujuk gue ada buat menjaga pengeran. Ini asal usulnya nabi liane rawon, kena hisap ngono. Agak orang lek nabi liya kena hisap ngono. Nabi Isa kayak antakul talina sitahuni umnya ilahi ini mungkin. Iya. Dan Nabi Muhammad kayak biasa. Nabi yang diloroi di satu perilaku, mesti terus ditinggal. Saking khawatir jangan kepacu. Kalau ibadah di masjid, malah asal usul terawih kan ono. Kenapa Sayyidina Umar punya tradisi terawih? Karena beliau yakin bahwa ibadah itu dicintai. Meskipun faktanya Nabi hanya melakukan 4 kali 6.
Karena Nabi terkenal kan, dia ini ngambil sing ngamal itu dulu sisi tinggal, ambil sing gak wajib. Kekuatir itu dianggap terlalu serius. Oh mana Nabi pengen umum. Nabi tahu sahabat tak mesti gendong-gendong, mantan preman dia pirang, apa perang. Ekor, warang kotor. Ono onto sing enak cara diombe sukuane itu. Sahabat tak gendong-gendong, mantan preman dia pirang-pirang. Sahabat mantan preman pirang-pirang, tobat-tobat tanyakan. Kalau walinya kok kali Joko ini mantan preman terus apa? Agar dijupuk mbek Nabi. Ojo. Aku ora surat ditimbang mati. Ayat Nabi ngalah. Pak ingkun tala buddha fa'ilan. Kalau itu memang satu keharusan kena arah kemah. Yo bela lagi rasa tamu. Ini cocok Nabi rasa ngulah pokok oleh mumpu. Jadi cara pikir agak gasap saja. Pakai dari cita-cita yang ngono yang tarah ini perjalanan ngadepi begitu. Artinya betapa besarianya gue. Itu ya biasa saja. Ya karena memang makanya Nabi Muhammad itu gak ada sifat di Quran yang menunjukkan Nabi itu wong spesial gitu. Meskipun Nabi itu sayyidul awal wal akhir. Wong Nabi di Islam Quran harus sadar mati. Apa imma ta'uqudi. Mingkolak tu malah aku. Mati itu masih terhormat. Tapi auqudi itu kesannya akan kalah atau raja itu. Orang mati terbunuh itu kemungkinannya tidak jadi. Kalau strategi perang berarti gak canggih. Rapi terindo. Wong nanti kiai kok mati kesantet sendiri wah raja itu. Tidak. Iku bayangan Quran apa imma ta'uqudi lan kolak tu malah aku. Apa misalnya Muhammad mati atau terbunuh kecewa. Tidak boleh kamu kecewa dengan Muhammad hanya karena dia mati terbunuh. Kamu harus ngitung Muhammad sebagai yang membawa risalah kebenaran. Cek mati biasa, cek terbunuh. Ini rana pengaruh. Karena kebenaran Muhammad tidak diletakkan pada cara dia meninggal, tapi cara dia berdakwah. Nah, tapi kita dulu kan sering jadi Quran dulu. Ini dia kok mati disandar sama orang keren. Paham? Kalau ini cek cerdas. Bahkan Nabi Muhammad Yabek dibayang Quran apa imata. Auto tidak biar mata loh. Iku nunjukno betapa basariahnya Nabi ditonjolkan buat dia. Nanti ketika Nabi Muhammad kabudut, Umar ngamuk-ngamuk, sanggih kudus itu Muhammad gak mungkin mati. Jadi Abu Bakar oleh pidato kan jangkar. Mangkana ya'budu Muhammad dan fa'inna Muhammad dan satu-satunya tek Abu Bakar yang nyeluk Nabi jangkar. Karena dalam momen yang tepat, khawatir wong mengerakno Nabi. Semua tek riwayatnya tidak ada yang nyebut itu. Abu Bakar gak tahu selawat Muhammad dan jangkar. Nah, namanya ya Rasulullah ya Nabi ya Allah. Tapi dalam cerita itu ada jangkar ya. Tidak boleh pas kaji Nabi wa. Para sahabat tetap durasi kan. Durasi kan. Ya kan saat diarwani tak. Kiai era kita rahasia. Terus kalau wong suci di luar kita, seakan-akan nggak akan mati. Muhammad mati. Abu Bakar tidak itu jangkar. Kamu juga negara-negara jangkar apa menginap ya Rasulullah. Jangkar, ya hanya itu saja. Abu Bakar ada jangkar. Mangkana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad. Mangkana ya'budu wa fa inna wa hayyun la yamut. Sumatala wa ma Muhammadun illa rasulullah. Presiden Umar nuwangi sampai ngambung Abu Bakar ke andil akrab hadil ayat. Aku mau kalah koyo-koyo atau moco hadil. Ternyata ayat itu dipersiapkan Tuhan betul. Jauh sebelum Nabi Muhammad kabudut ayat itu dipersiapkan betul. Bahwa kita tidak boleh mengukur risalah orang. Itu orang Kristen. Orang Kristen itu gak terima. Darah ini Isa dipateni Yahudi disalib. Cek muni darah ini diangkat nolak, darah ini macam-macam. Juga padunya orang siap dia Nabi badan sebelum mati nih kan? Paham? Itu tunjukno semua putus mesti berkepian. Isa darani ngilang itu padha mbek hula tusia. Wah ya, hula tusia sing ora trimo darani Isa Ali matine dia. Ya, Ali matine kok bola. Itu intine padha, tipikal wong putus padha ana gak? Si asing ekstrem darane padha wong Jawa sing ekstrem gak trimo darani Gajah Mada mati dia. Matine musno, maksud tanpa cit. Paham gak meneh? Tipikal putus kan padha tuh. Jare ana ireng-ireng ning bulan jare Ali. Kuburan apa? Iya, aku loh aja. Yang kuno kan, itu kan gawan sial ya, kan? Mengenai saya ini jadi pelajaran kamu, kultus berlebihan juga. Ini yang penting amalan saya. Karena aku senang nggak era-era saya. Wong menang di arwani, berkemulangi Quran, menang bangun, berkemulangi tafsir alim. Sebetulnya lebih selamat begitu dari siaga. Tidak pribadinya. Kalau pribadi sebagai musuh ya tetap salah.
Kita tahu salah maksudnya basaria lah kayak normal lah ya di masalah itu. Sebenarnya kan enak neng perilakunya kan. Jadi kita kenang Nabi Muhammad juga karena risalahnya, karena dakwah. Mereka nak personal lu ruwet kan? Napa? Ruwet tuh. Nak personal kadang Allah menyifati Nabi apa imata? Oh putih lalu saya elek. Dia ngomong nanti dipakai. Itu kan zamane kan. Kalau Nabi nganti ngomong nganti kabudut dipateni wahsi. Atau dipateni apa Khalid bin Walid zaman kafir. Jebule kalah kan ngono lho. Cara perang tanding kan jebule. Karena aku tahu ngaji ning Yogyakarta ngomong. Nabi ono sing matine dimutilasi. Nabi Zakaria matine dicincang. Itu nunjukno bahwa kenabian itu tidak surut, tidak ternodai hanya karena nabinya mati situ. Bahkan Nabi Zakaria matinya dimutilasi, orang sedar mati. Itu gerasi loh. Kan total. Jadi versi sejarah manapun Nabi Zakaria matinya kan bonus loh. Orang sedar mati biasa. Kalau versi Kristen Nabi Isa matinya disalib kan tidak sedar mati. Nah sebenarnya orang Kristen itu maturun be orang Islam. Nah wis niat khusus atau nganggo akite orang Islam. Bisa kan mendudukkan orang Isa kan sempurna. Diangkat yang mati itu walakin subiha. Yang mati kan juga. Nah cara orang Islam kan lebih terhormat mati Isa. Oh iya, cara Islam mati Isa lebih apa? Wajar. Kamu ya. Jadi ini jadi pengalaman ya. Jadi memang masalah-masalah yang terkait kewalian, tenaga. Sebetulnya kita enak dalam basulah kalau istiqomah dalam karwani istiqomah ini sebetulnya lebih aman. Toh dengan begitu toh kita sudah sangat hormat sama beliau itu. Kamu ya. Tapi kalau mitos aku berlebihan, ya kayak gitu lah gitu aja. Sementara ketemuan itu bahkan malu ini ngalamin ini kan repot tuh kalau menunggu serasa dibuktikan orang. Karena kalau itu menjurus ke kultus repot, risiko begitu itu tinggi. Cara syariat tuh. Kalau di sana mutasi, di ide diri itu juga itu terkenal sekali. Ya, sesuatu itu ngeluh sekali, curhat ke guru. Aku tuh kalau foto-foto beliau pas rawuh yang dari itu, sering kesana. Saya ngeluh. Mana dia tinggalin buat dia memang foto-foto, mau memang politik, mau uang mana sih, kontroversi. Kontroversi yang kedua, saya juga WS, pabrik, otak. Dapat kontroversi yang marah, rokok tegak di rokok, kontroversi orang musuh, kontroversi gak berselera, kontroversi itu gaya pabrik kan. Nabi Muhammad yang mana? Nabi Muhammad itu teman sampai orang sahabat yang cerita, mumpama Nabi Muhammad gak Nabi tenan nyaris kok wong biasa, sampai beliau diperilaku ngembel, sering dia tak dahar. Ambil menunjukkan aku rapeng orang beranaknya, sanggup. Kun Nabi mau trauma beda. Wah metode ini Nabi Isa itu blunder dianggap anak itu. Nabi Isa itu seorang kawin, sopan, mukjizatnya spektakuler. Wah film mau tak? Dengan dia bilang mukjizat itu kok, wah film apa? Wah ekstrim, banyak serem tenan. Sebab bayang orang mati, sobrek, orang pisah bisa mah. Padahal Nabi Muhammad. Wah serah tahu orang mukjizat yang mandi ngono. Ngono cerita mukjizat perkara sing dinali belen sebut mari ngono tok kan enteng pasti. Mau terima apa? Itu beda wae. Salat yo tau lali. Muhammad tuh kan masalah basare ketara. Mutanu ke kafalatan saya di ana ilama sa. Ilama sa. Salat tau lali. Ini salat dulu rakaat semula. Ana yakin. Ini salat modelannya namanya jenengan lali. Biasane bapak ya Allah. Engko sahabat do debat. Untung orang juga cinta kok. Kamu sahabat orang sing kesimpulan. Berarti saya ini salatnya ora usah apa tapi apa? Apa tuh seneng catak. Iwan betapa basarianya sampai ngalami ngono lho. Bisa bojo ya tahu. Bojo songo mimbargo ya tahu. Demo ayo. Kan wis koyo umume wong tenan. Ora sampe didemo bojo. Iya. Yang bentuk naturikal hayat tadi Jawa Cina tahu kan kono demo bojo. Akhirnya Quran mewangkel terus sampai asal guru intala keguna lagi dilau azwajan khairam min kunna. Wen nak bojo cek ngono pekat rapopo asal guru ayatul apa asal guru intala keguna lagi dilau azwajan khairam min kunna muslimatin mu'minatin qanitin. Itu kan basariah sekali kan. Artinya yang dialami Nabi itu kan
dasar. Bener kan Nabi Musa jadi Nabi itu kaki lembut ya macam-macam. Akhirnya dia lulus di sini. Nanti di kampung itu tidak lulus deh. Tapi orang keramat tuh Nabi Musa bisa yang keramat. Uang wajibnya tenanan, uang sempurna nih orang. Khusyuk, hantem, gak menyakiti siapa saja. Urip itu dimasuh, melani darah Isa Al-Masih. Masuk itu kalau pakai pakaian itu putih-putih, tidak pernah ganti. Jadi dia memendetakan diri juga harus maknanya dari Isa Al-Masih. Awang kuno maknanya Al-Masih kan macam-macam. Dari sini rafu, warau mata bawa, cerita kuno dari berbagai segi apa? Rotor, santel, bukan saja. Al-Masih itu pakaian Masih itu khas Masih. Al-Masih itu pakaian khas Resi. Mulane nih ini pendeta-pendeta wajib rubania. Mulane buat rubania dan itu tidak uher. Rubania itu sesuatu yang khas religius juga jadi. Omongan itu berukur terus pakaian itu. Dan Nabi Isa mau terus. Pada Nabi Muhammad, orang sahabat yang orang buka doa cetak. Orang sahabat sholat Melayu. Orang yang tahu ada. Ya Nabi itu dibenok. Lagi orang kata tidak jadi komunikasi nabi. Salah tuh zaman kiri ni. Lagi nak bersunat yang mana ni busuk keluar tengah kamar itu. Ya nanti macam. Tapi itu tu kan bila bersuka nak go pulang kita apa? Tu kiri nak ada orang itu. Lomba Nabi Muhammad pada Nabi Isa terus didoakno nang wis nang ber. Tapi apa dia biasa. Bahkan ketika salah ke dungo di sudah, Nabi kan tidak dituruti sampai 3 kali kan lagi wah. Ada namun aku ingin ini lu ya apa cara saya kan ragu dulu orang namun aku ingin ini lu ya apa cara ketika ada dulu dia itu mulai betik mereka ya itu tahu pelayan nggak Nabi Muhammad betapa dasarnya sampai begitu Nabi saya tidak pernah mau bisa dekat nama Ali orang mati sehingga karena seringnya nuruti kemauan umat ini kemudian dulu posisinya mutlak mutlak itu berbeda dari kemana. Ya kalau gak sombong, usah tak begini dia Hamid dia wanita. Umpama menghentikan secara syariat, tetap uang mentang. Masyarakat Indonesia harus siap menghentikan secara syariat. Kalau nak, namun menjamak suku, menwiridan, namun pun zuhud, mesti mentang. Semua orang yang dihormati, mesti orang-orang yang secara syariat itu memang apa istilahnya ngomongi manusia bima yuhibbu ayyub babi jadi. Kamane ora kulit hak wala kana murah nek. Ya betul kan jenis model. Nah ini cerita sejarah betapa orang-orang yang kita hormati ya. Sekarang kita harus itibar. Ada yang lewat jalur akhlak kayak Pak Hamid, ada di jalur kulit hak wala kana murah itu Mbak Misbah, Bang Ilham ya kayak lah jenis. Dan ini harus menjadi khazanah. Tapi yang jalur akhlak itu sebetulnya sering itu. Kalau di sana dia hamil itu sering itu. Jadi dia buat wali yang diakui. Sekarang ini wali-wali yang diakui. Nah beliau nuraninya ngeluh. Ya karena beliau tahu aturan syariat begitu. Nah, masa Nabi Muhammad itu Nabi Sayyidul Awalin, Nabi Datu yang dimulai kul innama ana basyarun mislukum. Wah rugi loh. Mestinya cara teori kultus rugi lah. Aku yang manusia koyok kul. Orang sabi hukum loh. Kalau sabi itu masih sedikit. Mislu, persis kamu loh. Mislu itu kan tingkat keserupaannya kan lebih ekstrim loh. Mislu itu entek ngamek. Aku itu basyarun. Cuma yuha ilayya annama ilahukum ilahu. Itu menunjukkan bahwa yang penting itu risalahnya. Mana Abu Bakar yang bisa baca itu ketika akan Nabi itu Abu Bakar macam apa? Ayat itu apa idma ta'ufidillah itu justru nilainya dikutilah. Bahkan andaikan Muhammad mati terbunuh pun itu kamu tidak boleh ingkolabtum Allah. Al-Quran oleh ekstrim wama yang qalib ala bayi bala yakiru buah ada. Aku balik kafir udah bergandung. Buat saya silang syakir puasa dan Allah akan membalas mereka yang kita. Masa sing nyukuri mati Nabi dibalas apik kan ra lucu. Paham? Tapi maksudnya ayat itu begitu. Orang yang berlebihan mengkultuskan Nabi tentu tidak pernah puas dengan kesalahannya. Karena inginnya Nabi menjadi figur yang sempurna, hidup terus sempurna. Akhirnya tidak pernah syukur. Tapi orang yang melihat Nabi sebagai orang yang menuntaskan risalahnya,
Bahwa dengan risalah Muhammad kita menjadi mukmin menjadi tauhid. Itu sudah syukur. Jadi zamannya Nabi berhenti di situ saja sudah apa? Sudah syukur. Karena risalahnya sudah dianggap sempurna. Lalu Quran itu aneh, yang menghentikan itu al-yawma akmaltu lakum dinakum. Orang al-yawma akmaltu lakum nafsakum dinakum. Urusan agama sudah. Wa tamtu alaikum nikmati wa raditu Islam. Nabi Muhammad telah dibakar. Sebab itu sahabat sepakat Nabi tidak dikholif. Orang hanya bicara risalahnya saja. Sekarang semua kitab dakwah al-Islamiyah al-Risalah al-Islamiyah. Figurnya itu ya dihormati di Sulawesi gitu. Karena trauma dari saya bolak-balik trauma bergenerasi. Muhammad jadi nabi bernabi itu. Yang kecelakaan dianggap anaknya pengiran. Nah ini kados Ki Hamid Pasuruan era Gus Idris yang pun kerja politik. Idris mana kerja politik? Ya kerja budaya. Kali ini pas Karsa yang ala-ala kampanye. Aku arwah mengaku cukup Pasuruan. Era dia itu ini kerja BKP. Itu sebenarnya normal. Sebetulnya itu normal dari sisi bahwa ada awal syariat ya. Jadi oke lah kita terima kasih sama Ki Arwani Mbah Hamid. Tapi ngomong sing pencita-pencita beliau di berlebihan positif kan koyo Mbah Hamid terus kesulin kan koyo Mbah Arwani. Itu tidak benar. Kalau begitu itu sudah berlebihan. Ada kesian mau anaknya kan jadi DPR putra-putra. Itu sebetulnya dari syariat itu bagus. Karena untuk menjaga tidak putus yang berlebihan. Meskipun orang lain berhak menilai ya mungkin beda, tapi saya secara syariat itu tetap. Kalau era sampean misalnya anak Julia itu boleh kan? Nanti kalau putusnya berlebihan nanti repot mas ya. Paham ya? Kita trauma dengan Nabi itu. Ada Quran yang apa imata? Apa? Tapi yang kita syukuri adalah sudah al-yawma akmaltu lakum dinakum. Orang nafsa belum apa? Bukti. Inna arsalnaka anha ayatin fayyun faktirofu ayatin mengkuta hingga di ayat ma'hal sertani ila ayat jemitong ukuta amutin inna saat temen sun arsalnaka yang nugasna ingsun kang sira Muhammad ya Muhammad ya Muhammad bil haqi lan barang bisa dikse kelan petunjuk iku ora tugas mas kuwi pokoke tak utus sak nerangno kebenaran ora nuruti selirane wong kafir iki Quran sing tak utus agak nuruti selirane wong kafir sampeyan wong gak dadi ganjel mungkin dadi kiai ya ben ora dadi apa basiran hale bedunga man ing wong ada barang nuruti sepeman ilahi maring hak tujuan dikan swarga wa naziran lan meringat noman ing wong lan wujib kang ora nyembadani sepeman ilahi maring hak den peringat no binari lan wala tusalulan ora den jalui tanggung jawab sira ora den takok-takoki sira ana sing an asabi sakin sangka asal usule pendidikan kok tapi kowe dakwah ora usah nuruti wong kafir lah wong kafir gak ya nurut iku ora urusan. Kan wong kafir kan ngene lho kamu. Aku jane pe imam be Muhammad. Lah dene ra nuruti karepku, muga nuruti karepku aku ya iman. Jare cara Quran. Ora satu nuruti, Mas. Iku tetep ahli nar ora urusan. Cara cangkem elek ora gawane. Ora nuruti, Mas. Iku misale ra gelem nurut tetep ahli nar ora salah. Ana maksud kita nafsi ayil kufar. Malahum lalim gitu. Ora usah ora bakal dihisab ditakoki tentang wong kafir. Apane yen emah iku krana apa lahum gede kufar lahum ini ora beriman sapa kufar berarti kowe ora usah nuruti karepe wong kafir kowe harus ben ngarah di kitab kenapa mereka tidak iman inna ma alika yang mestine wajib ing atas sira al-balahu ta nyampe kok kira aten ing siji kira abijas mitas al kelawan jadi lapat tas Allah yang hale dadi